Silakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya, Pak Eko? Atau Jelas, Pak Ustadz. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa azimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amma ba'du. Saya muliakan Bapak Ibu-Ibu, Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Kuala Lumpur kita bisa berjumpa kembali melalui media Zoom pada sore hari ini. Insya Allah ingin belajar bersama tentang satu kitab yang sangat terkenal sejak 9 abad yang lalu. Kitab ini dikaji, yaitu kitab Matnul Ghayah wat Taqrib. Ini kitab sebetulnya kitab yang sangat-sangat dasar untuk fikih mazhab Syafi'i dan direkomendasikan oleh para ulama sejak zaman dulu, bahkan sampai hari ini di kota-kota besar dunia Islam, kitab ini dikaji. Nah, pada sore hari ini kita sampai pada satu tema tentang sholatul Jum'ah, yaitu tentang sholat Jumat. Saya minta izin Pak Eko untuk apa namanya itu ya, Share screen. menampilkan slide biar lebih fokus. Oke, silakan, Pak Ustadz. Bismillah. Ya, sudah terlihat di sini. Insya Allah ini akan kita bahas tentang hukum-hukum terkait sholat Jumat. Dan seperti biasa kita akan baca teks kitabnya dulu dan kemudian nanti akan kita coba terangkan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal. Wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Dan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 hal. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istitan wa faraiduha salasah. Dan fardunya sholat Jumat itu ada 3. Khutbatan, yaitu khutbah yang pertama dan khutbah kedua. Itu sudah dihitung 2 berarti. Yaqumu fihi ma, khatib berdiri pada saat khutbah, wa jalisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Wa antusalla, dan salat Jumat itu di salatnya ini 2 rakaat fi jamaatin, dalam keadaan berjamaah. Wa syaraitu fi'liha salas, syarat-syarat pelaksanaannya itu ada 3. Antakunal baladu misran au qaryah, hendaklah negeri itu, tempat salat Jumat itu adalah misran, kota, au qaryah, atau desa. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah, dan hendaklah ayyakunal adad, dan jumlah peserta sholat Jumat itu 40 orang dari orang yang wajib sholat Jumat. Wa ayyakunal waqtu baqiyan, hendaklah sholat itu dilaksanakan pada saat waktunya masih ada. Waktu Jumat itu waktu zuhur, jadi waktu sholat zuhur. Waktunya harus ada waktunya, maksudnya tidak lepas waktu. Fa in kharajal waktu, kalau waktu sudah habis, au udimatis syurut, atau syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, sulliyat zuhran, maka Jumat itu diganti dengan sholat zuhur karena tidak cukup syarat. Wahai atuha arba'al khisalin, hay'ah itu sunnah-sunnah tapi yang bukan muakkadah. Pertama, al-ghuslu, mandi, wa tanziful jasadi, membersihkan badan, wa lubsus siyabil bid, menggunakan pakaian putih, mengenakan pakaian putih, wa akhdhu dhufri wa tib, memotong kuku dan menggunakan wewangian. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, disunahkan untuk diam pada waktu khutbah. Wa man dakhala,
Dan orang yang masuk ke majelis salat Jumat wal imamu yakhtub dan imam sedang berkhutbah shalla raka'ataini khafifatain. Orang yang terlambat itu hendaklah salat 2 rakaat ringkas, salat tahiyatul masjid. Summa yajlis, kemudian duduk. Hanya ini sebetulnya yang disampaikan pokok-pokok dari salat Jumat. Yang kitab ini sebetulnya digunakan untuk kurikulum anak-anak, kurikulum anak-anak. Tapi nggak ada masalah. Insya Allah penjelasannya itu bisa melebar. Meskipun ini sebetulnya kitab yang fungsinya untuk dihafalkan. Sehingga ketika hafal orang tidak keliru dalam bab apa namanya menjelaskan apa syarat-syaratnya. Dan yang kedua perlu kita tekankan lagi, ini adalah fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i, sehingga bisa jadi nanti akan ada perbedaan antara pandangan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Baik, kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan sholat Jumat. Pertama, harinya. Harinya insya Allah tidak ada yang berbeda pendapat bagi kaum muslimin tentang hari Jumat. Itu semua disepakati. Tidak akan ada khilaf tentang hari ini. Jadi di muka bumi ini, kita hari ini yang di Malaysia, di belahan bumi Asia Tenggara ini, semua sepakat ini hari Ahad. Tidak ada yang beda. Jadi mudah untuk apa namanya mencari waktu pelaksanaannya. Yang kedua, ada 3 syarat ini yang umum untuk ibadah. Jadi kalau kita lihat syarat sholat, syarat wudhu, syarat puasa, itu ada 3 syarat namanya syurutut taklif. Syarat orang di mana dibebani satu kewajiban, yaitu Islam, kemudian itu harus Muslim, al-bulugh, orang itu balik, wal akal, dan orang itu berakal. Itu syaratnya. Ini bukan berarti anak kecil tidak boleh sholat Jumat, sah sholatnya. Tapi syarat wajib, maksudnya kalau ada 40 orang, salah satunya itu tidak Muslim, yang ikut ya tidak sah. Gitu. Atau ada 40 orang orang penduduk situ, tapi yang eh, 1 atau 2 itu anak kecil, belum balik, maka sholat Jumatnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Atau ada 40 orang, tapi 1 dari 40 itu orangnya ada gangguan jiwa, sakit jiwa, maka sholat Jumat itu pun tidak boleh dilaksanakan sebab tidak mencukupi syarat. Itu disebut dengan syurut taklif. Syarat-syarat taklif. Artinya orang sudah wajib dibebani satu perbuatan. Contoh puasa. Puasa itu syaratnya sama. Syarat diwajibkannya itu yaitu Muslim, balik, berakal. Tapi bukan berarti anak kecil tidak boleh puasa. Anak kecil sah apa namanya puasanya. Tapi dia puasa itu bukan kewajiban, tapi pilihan dia untuk latihan dan seterusnya. Sholatnya juga sah meskipun belum balik. Begitu. Kemudian yang keempat, ini syarat yang zaman ini mungkin sudah tidak dibahas, yaitu al-hurriyah. Orang itu mestilah orang yang merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya. Biasanya di kitab-kitab agama zaman sekarang yang tentang kemerdekaan ini sudah tidak banyak begitu bahas, sebab realitanya tidak kita temukan. Wadzukuriyah, untuk salat Jumat, syarat yang wajib itu adalah lelaki. Memang betul di ayat Qur'annya disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi khitab atau komunikasi Allah di ayat itu menggunakan term ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat itu masih disebut dengan ayat yang am, sangat umum. Tetapi nanti ada hadis yang mengkhususkan, oh tidak semua mukmin. Ada orang-orang mukmin yang dikecualikan, tidak diwajibkan sholat Jumat. Di antaranya ini, yaitu perempuan. Maka syaratnya itu eh, eh, laki-laki. Kalau perempuan tidak diwajibkan, tapi kalau ikut sholat Jumat, sholatnya sah. Tidak perlu sholat zuhur. Sebab ketika sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat zuhur bagi perempuan. Wasihatu, dan orang yang sehat. Orang yang sakit, maka boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi tidak meninggalkan sholat zuhur. Sebab sholat Jumat itu perlu keluar rumah, perlu mungkin apa namanya, ya pasti akan bersama-sama dengan orang lain dan bisa jadi dia punya penyakit menular dan seterusnya, sehingga
dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Wal istitan, dan orang itu mestilah penduduk tempat itu. Jadi bapak-bapak yang di Norwegia atau saya yang di Malaysia, status kita itu betul kita tinggal di Malaysia atau saya tinggal di Malaysia. Tapi saya masih dalam benak saya itu tidak menetap. Saya ingin kembali pulang ke negara saya. Jadi maka kita harus bedakan ini. Ada 3 term. Yang pertama, al-muwatin, itu penduduk tetap. Yang kedua, al-muqim, orang yang bertempat tinggal. Saya meskipun sudah 24 tahun di Malaysia, status saya itu mukim. Saya bukan penduduk sini. Bapak mungkin yang di Norway juga sama, mukim namanya. Yang ketiga musafir. Itu status apa namanya? Orang yang menempati satu tempat. Ada yang istiton, dalam bahasa Malaysia disebut dengan permastautin, pakai bahasa Arab itu. Artinya menjadikan tempat itu sebagai watan, sebagai apa namanya negara tempat tinggalnya. Tapi tidak temporer, memang memang dia orang situ, hidup di situ. Jadi misalkan Bapak ada di Norway yang misalkan bermadzhab Syafi'i, ada orang Norway Muslim yang sholat Jumat, kalau ikut madzhab Syafi'i contohnya, kok genapnya 40 dengan Bapak, itu masih tidak cukup syarat. Meskipun sudah 40 laki-laki, tapi kena status ini. Statusnya status orang mukim. Sehingga belum memenuhi syarat sebagai orang yang apa namanya atau sebagai satu tempat yang diwajibkan di situ untuk dilakukan sholat Jumat. Tentang jumlah ini memang ada perbedaan pendapat. Contoh kalau di mazhab Hanafi, 4 orang sudah cukup untuk sahnya sholat Jumat. Kenapa? Karena ini di ayat Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata amanu itu jamak, dan jamak itu tiga orang gitu ya. Idza nudiya lis-salati, kalau kalian diseru, ada yang menyeru untuk datang ke salat Jumat itu, maka datanglah. Itu di mazhab Hanafi memang paling, kalau kita lihat paling kecil jumlahnya di antara mazhab 4 ini, yaitu standar sahnya salat Jumat itu hanya 4 orang. Tapi di mazhab Syafi'i 40. Insya Allah akan kita lihat dasarnya nanti. Kalau di mazhab Maliki eh, kurang dari 40 boleh, tapi tidak boleh kurang dari 4. Jadi 4 ke atas sampai 40. Itu. Ada mengatakan 12 dan seterusnya. Tapi di mata Syafi'i 40 orang. Ini insya Allah semua ada dasar-dasarnya itu, pilihan-pilihan hukum itu. Karena kita membaca kitab Syafi'i, maka kita apa namanya berpedoman kepada dalil yang dipakai oleh madzhab Syafi'i. Ini mudah-mudahan yang ketujuh ini bisa jelas. Saya ulang kembali bahwa status orang yang tinggal di satu tempat itu ada 3. Satu adalah orang yang eh, bertempat tinggal sebagai warga situ. Artinya orang situ. Misalkan Bapak dari di Jakarta, tempatnya misalkan di Kuningan. Dan itu memang tempat tinggal situ. Minta maaf saya sebentar. Artinya ketika orang di situ itu tidak punya plan untuk pindah tempat, emang tempatnya di situ. Yang kedua adalah mukim, orang yang tinggal tapi sementara, tidak lama, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi dia tidak di situ sebetulnya, tidak menetap di situ. Entah Mas, saya minum sebentar.
Ini 6 syarat ya yang apa namanya yang 7 syarat yang tadi kita sebut. Mudah-mudahan cukup jelas untuk syarat-syarat salat Jumat. Berikutnya adalah faridah atau kewajiban dalam salat Jumat itu. Salat Jumat itu untuk salat Jumat itu di satu paket dengan apa namanya khutbah. Jadi kalau salat Jumat kok tidak ada khutbahnya, maka tidak sah salat itu. Dan dua khutbah. Syaratnya adalah dua khutbah. Kemudian khatib berdiri ketika khutbah dan duduk di antara dua khutbah. Itu insya Allah kita tahu semuanya syarat-syaratnya sebagai khatib ya atau tata cara sebagai khatib. Kemudian wa antusalla raka'ataini fi jamaah. Dan salatnya itu dua rakaat dengan berjamaah. Uh, Kita akan bahas tentang khutbah ini. Jadi kalau kita bahas di kitab berikutnya, di syarahnya, namanya Fathul Qorib itu dijelaskan. Jadi kalau Bapak misalkan ada satu tempat yang kebetulan banyak orang khotibnya uzur gitu ya. Terus Bapak diminta untuk sholat Jumat, maka tentu harus ada khutbahnya. Maka khutbah Jumat itu dalam madzhab Syafi'i ada rukun. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah khutbah Jumat itu dan mempengaruhi kesahihan sholat Jumat. Maka sebelum meskipun pandai berbicara, pandai berorasi, tapi harus tahu rukun-rukun khutbah Jumat ini. Rukun yang pertama adalah hamdalah. Jadi membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kalau hamdalah diganti kata dengan syukur bagaimana? Kalau kita baca dalam kitab-kitab lebih detail itu tidak mencukupi syarat. Harus sebutan hamdalah. Alhamdulillah. Baik alhamdulillah atau dengan bentuk ahmadullah atau nahmadullah, yang penting harus ada kata-kata ha mim dal gitu ya. Nah, karena itu untuk keluar daripada khilaf, maka khatib membaca rukun-rukun ini dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf salahnya Pak. Perlu di apa betulkan dulu biar biar enak dibaca. Jadi bersalawat dah. Yang jadi ukuran di sini adalah apa namanya salatnya, yaitu as-salatu ala nabi menggunakan Allahumma salli ala Muhammad atau salawat salatu wassalam dan berbagai macam jenis salawat. Yang afdal tentunya salawat yang Nabi ajarkan, yaitu salawat Ibrahimiyah. Tapi bukan berarti kalau orang bersalawat selain itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang ini mungkin keluar sedikit tapi penting. Ada orang-orang yang kadang-kadang apa namanya terlalu strict dalam bab salawat ini sehingga sampai kemudian membuat sempit hal yang sebetulnya luas. Contohnya begini. Bapak Ibu kita tahu bahwasanya ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ka'ab bin Ujrah. Beliau itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara untuk mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Ini minta maaf agak ada. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam. Mohon ajarkan kami cara untuk salawat." Maka Nabi mengajarkan salawat Ibrahimiyah itu, yaitu salawat yang bunyinya yang kita tahu semua ada innaka hamidum majid itu yang ketika salat salat kita tahiyat itu kita baca itu. Nah, bolehkah kita bersolawat dengan bentuk lain? Hukum asalnya boleh, sebab mengikuti ayat Al-Quran,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintahnya umum. Wahai orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi, wasallimu dan juga ucapkan salam. Nah, dari sini akhirnya muncullah sekian banyak salawat, termasuk salawat yang digubah oleh sahabat-sahabat. Salawat yang digubah oleh sahabat-sahabat, misalkan Abdullah bin Mas'ud membuat salawat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga membuat salawat, Imam Syafi'i juga membuat salawat. Gitu. Jadi banyak ulama-ulama yang membuat salawat. Bukan berarti bahwa beliau-beliau itu tidak suka dengan salawat yang Nabi ajarkan. Bukan begitu. Jadi jangan dibalik begitu. Yang sampai kemudian kita balik dengan ungkapan berarti ajaran Nabi kurang baik. Bukan begitu. Saya yakin insya Allah para sahabat itu orang yang paling mencintai Nabi, tapi mereka memahami bahwa meskipun Nabi ajarkan cara salawat, bukan berarti tidak boleh salawat dengan yang lain. Begitu. Jadi afdolnya memang salawat dari Nabi. Tapi bukan berarti kemudian salawat dengan bentuk-bentuk lain, dengan redaksi lain dilarang. Tidak seperti itu. Sama dengan talbiyah. Bapak Ibu kalau baca dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah mengajarkan talbiyah, tapi Abdullah bin Umar itu setelah mengucapkan talbiyah Nabi, beliau membuat apa namanya talbiyah sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai ini jadikan apa namanya satu perdebatan ya tentang bagaimana bentuk salawat Nabi. Yang pasti sigohnya tidak ada hal-hal yang keliru, sigohnya tidak ada hal yang salah, gitu. Maka dibolehkan menggunakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam apa jenis as-salatu wassalam itu semuanya Nabi tidak ajarkan dengan cara seperti itu. Tapi semua dibolehkan termasuk Bapak Ibu. Kalau Bapak membaca kitab atau buku Arab atau buku terjemahan, ini sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah Nabi ajarkan dengan cara seperti ini. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu redaksi yang dibuat oleh para ulama, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama menyepakati itu dibolehkan, bahkan sekarang dibakukan. Buku-buku agama, kitab-kitab hadis kalau disebut Nabi pasti akan diberi apa namanya doa sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada para sahabat, maka ulama-ulama membuat redaksi. Bagaimana cara kita untuk berdoa ridho dengan sahabat itu? Maka dibuatlah redaksi yang disepakati. Radhiyallahu anhu. Sebetulnya tidak harus begitu. Boleh dengan ibarat-ibarat lain. Tapi itu sudah dianggap bagus, tidak ada masalah, maka dibolehkan sama dengan ini. Sallallahu alaihi wasallam itu sudah dianggap betul, tidak ada masalah, maka boleh untuk digunakan. Bahkan tidak pernah kita lihat kitab atau buku yang setelah disebut Nabi, kemudian ada salawat Ibrahimiyah. Kan tidak ada seperti itu. Jadi setelah Nabi disebut, kemudian Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita. Tidak ada. Meskipun itu yang Nabi ajarkan. Berarti hukumnya boleh. Meskipun salawat Ibrahimiyah itu lebih afdal. Sehingga kalau kita lihat banyak salawat-salawat yang dikarang oleh para ulama. Dan bukan untuk menandingi salawatnya Nabi, tapi untuk menandakan itu cintanya kepada Nabi, menandakan cinta kepada Nabi. Sehingga apa sahabat membuat, Sayyidina Ali membuat, Sayyidina Ibnu Mas'ud juga membuat salawat dan seterusnya. Yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa makanya biasanya kalau di Indonesia sudah kita ketahui ya, khatib mewasiatkan pada diri sendiri dan juga kepada jamaah untuk bertakwa. Bahkan ayat yang dibaca di awal biasanya
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah dibaca bahkan ulama-ulama kebanyakan menggunakan ayat itu untuk muqaddimah salat Jumat. Di samping sudah membaca satu ayat Al-Quran, tapi juga ada pesan takwa. Yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran. Di antara dua khutbah itu masih ada ayat. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berkhutbah pada saat hidupnya, yang dibaca itu ayat Al-Quran. Jadi Nabi ketika berkhutbah itu bukan dari ungkapan-ungkapan beliau, kebanyakan dari Al-Quran yang dibaca itu. Oleh karena itu khatib-khatib hendaknya ketika berkhutbah itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Maka untuk memenuhi syarat itu, para ulama menjadikan rukun. Minimal pokoknya satu ayat yang bisa dipahami dengan jelas. Jadi jangan sampai satu ayat yang susah dipahami. Contohnya begini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Betul itu satu ayat. Tapi bagaimana memahaminya? Atau misalkan eh, ayat yang dipotong. Summa nadhar. Di surat itu, juz 29. Summa nadhar. Summa kemudian nadhar. Melihat. Melihat apa? Artinya belum tuntas ayat itu. Jadi satu ayat minimal yang bisa dipahami. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Jadi dua khutbah itu, untuk khutbah pertama dan kedua, jadi kalau seandainya rukun khutbah ini sudah dipenuhi lima ini, maka kita jadikan. Jadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu untuk kedua khutbah. Khutbah pertama ada hamdalah, khutbah kedua pun ada hamdalah. Khutbah pertama ada salawat, khutbah kedua pun ada salawat. Khutbah ketiga ada wasiat takwa, khutbah kedua pun ada wasiat takwa. Gitu. Saya kira jelas Pak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak tidak ada alasan satu hari untuk untuk tidak bisa berkhutbah. Atau satu cerita nih, ada kawan dari Jogja, lo satu hari mendapat giliran khutbah di satu tempat di daerah Jawa Tengah di Jogja. Tempatnya jauh, beliau harus naik motor. Nah, qadarullah, motor itu rusak di jalan. Dan zaman itu belum ada handphone yang mudah untuk komunikasi. Jadi terpaksa pada hari itu khutbah itu ditiadakan karena tidak ada khatibnya. Maka untuk mengantisipasi itu ya Bapak Ibu mestilah, atau Bapak-bapak ya, mestilah hafal nih rukunnya apa khutbah Jumat itu. Simpel sebetulnya. Cuma begini, khutbah Jumat itu bukan masalah khutbahnya, tapi masalah orang yang berkhutbah. Jadi orang ketika mendengar khutbah itu kan melihat khatibnya. Ini khatib ini siapa gitu. Maka itu beban juga, itu beban moral, beban mental. Jadi harus harus mempersiapkan diri. Orang akan ngecek keluarganya itu siapa, anaknya bagaimana, perilaku sehari-hari bagaimana, kok berkhutbah gitu kan. Jadi ini juga sebetulnya apa namanya eh, ya tarbiyah diri sendiri. Dan dulu zaman Nabi, zaman empat Khulafaur Rasyidin, yang berkhutbah itu ya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Khalifah-khalifah dulu itu bukan hanya khalifah, tapi beliau adalah orang-orang yang berkhutbah Idul Fitri, berkhutbah Idul Adha, berkhutbah Jumat. Jadi pemimpin itu yang berkhutbah, dipimpin langsung oleh oleh Amirul Mukminin atau wakil-wakilnya. Berikutnya tentang rukun-rukun khutbah. Maka karena ini rukun, untuk keluar daripada khilaf, maka khatib hendaklah membaca rukun-rukun itu dengan bahasa Arab. Jadi yang rukun-rukun ini hamdalah menggunakan bahasa Arab, salawat pun berbahasa Arab, wasiat pun berbahasa Arab. Nah, ayat Quran ya tentu bahasa Arab bukan diterjemahnya. Berdoa pun menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, khutbah didahulukan sebelum sholat. Ini perbedaannya dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Khatib disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi khatibnya mestilah orang yang suci. Yang keempat, mualat. Mualat itu artinya berterusan. Jangan sampai khatib berhenti lama begitu, kemudian nyambung lagi. Sama dengan wudhu lah itu. Wudhu itu di antara syaratnya adalah mualat. Mualat itu setelah membasuh muka, ya hendaklah segera selesai langsung basuh tangan. Jangan sampai lambat-lambat sampai nanti apa?
keluar dari kebiasaan wudhu. Kemudian suara khatib hendaklah bisa sampai kepada 40 jamaah. 40 jamaah ya mungkin 4 soft atau berapa soft ya, insya Allah ya. Meskipun suaranya lembut, tapi insya Allah bisa sampai kepada 40 jamaah. Ini ini catatan-catatan berkaitan dengan rukun khutbah Jumat. Baik, kembali ke tadi ke ini ke teks asalnya. Wa an tusalla raka'ataini fi jama'atin. Ya, salat Jumat itu ya 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari khutbah Jumat ini maka ulama-ulama mengkiaskan tata cara khutbah-khutbah yang lain. So Idul Fitri, tata cara khutbahnya juga sama dengan cara khutbah Jumat, hanya beda waktu saja. Khutbah salat kusuf, khutbah salat khusuf, khutbah salat istisqa itu disamakan. Itu yang disebut dengan qiyas fil ibadat. Mengkiaskan ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah satu dikiaskan dengan ibadah yang lain. Maka tata caranya sama. Itu. Jadi khutbah sholat Jumat ini itu menjadi apa namanya banyak sekali menjadi bahan dasar untuk kias-kias kepada ibadah lain. Contohnya misalkan mandi pada sholat Jumat itu menjadi kias banyak sekali. Sholat Idul Fitri memang ada dalilnya tapi dikatakan lemah dalil itu. Maka mengkiaskan dengan sholat Jumat. Sholat Idul Adha juga jamaah mandi dulu. Sholat Istisqa, sholat khusuf mandi dulu. Jadi ada banyak kias ini tentang berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian wasyara itu fi'liha salasah. Kemudian syarat sahnya dilakukan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, ayyakunal baladu misran au qaryah. Hendaklah negeri itu adalah Misr. Misr itu artinya apa namanya? Kota atau qaryah. Bukan orang yang hidup di satu tempat yang tidak tetap, nomaden. Jadi tempat itu misalnya tempat yang ramai, ada orang di situ, ada bangunannya, orang yang bertempat tinggal di situ. Itu syarat sahnya sholat Jumat. Tidak peduli. Sholat itu di masjid tentu lebih afdol. Boleh. Kalau tidak di masjid juga boleh. Yang penting tempat itu kota atau desa. Gitu. Tempat itu di kota ataupun di desa yang ditempati orang. Itu syaratnya itu. Adapun tempat-tempat yang tidak ditempati orang atau bukan tempat biasa ditempati orang, contohnya di hutan, di padang pasir, di laut ya. Di laut kan juga ada komunitas di situ. Nah, itu bukan tempat untuk sholat Jumat. Maka sholat Jumat dulu pernah jadi isu di Indonesia, sholat Jumat di Monas. Gitu. Kalau hukum fikihnya sah, hukum fikihnya. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan di kota, bahkan di ibu kota hari itu, tempat yang tidak apa namanya, tidak terpencil. Nah, kenapa kok begitu? Sebab pada zaman Nabi Muhammad SAW ini dan juga pada zaman Khulafaur Rasyidin, beliau-beliau itu tidak pernah mewajibkan orang-orang Badui yang nomaden, yang tinggalnya di kemah-kemah di padang pasir untuk sholat Jumat. Jadi ya satu ini diantaranya adalah karena kemudahan agama Islam. Jadi orang-orang yang hidup di padang pasir, yang jauh dari apa kota itu tidak diwajibkan untuk pergi sholat Jumat. Itu terjadi pada zaman Nabi dan juga zaman Khulafaul Ar-Rasyidin. Nah, sampai sekarang Bapak-Bapak kalau lihat orang-orang di Jazirah Arab misalkan itu masih ada orang-orang yang hidupnya nomaden. Atau misalkan di Indonesia orang-orang di perkampungan terpencil tinggal di hutan-hutan. Atau di Malaysia ada orang asli itu orang Badui yang tinggalnya itu di dalam hutan-hutan. Nah, itu kalau mereka itu tidak membuat bangunan-bangunan tertentu yang hidupnya nomaden, jadi orang kalau di Malaysia orang asli itu biasanya mengikuti sungai. Ya berpindah-pindah, tidak menetap. Kadang di sungai ini nanti pindah ke sungai lain. Sama dengan di Jazirah Arab. Orang yang masih hidup di perkemahan itu mengikuti air. Di mana ada air, mereka akan hidup di situ. Nanti kalau air sudah nggak ada, cari tempat lain. Untuk apa? Untuk gembalanya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi antakunal baladu misran au qaryah di kota ataupun di desa.
wa yakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Dan jumlahnya itu masihlah 40. 40 orang yang memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Ya, kembali ke syarat tadi itu. 40 orang yang syaratnya sampai 7 ini. Muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan orang yang bertempat tinggal di situ. Contoh misalkan, kalau ada 40 orang, dewasa semuanya, muslim, balik, berakal, tapi yang laki-laki 35, yang 5 perempuan, maka sholat Jumat belum memenuhi syarat dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Karena syarat Jumat itu laki-laki. Ini sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak hikmah-hikmahnya. Kenapa perempuan kok tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Gitu ya. Satu lagi untuk melihat atau untuk menjelaskan tentang kemudahan agama Islam ini. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ibu-ibu pun diwajibkan sholat Jumat gitu ya. Siapa yang ngurus anak di rumah? Apalagi kalau ada bayi, apalagi kalau banyak sekali pekerjaan di rumah dan seterusnya. Maka Islam membuat kemudahan yang laki-laki saja. Gitu. Kemudian kalau lihat lagi dari 7 syarat ini juga penting. Muslim, laki-laki, balik ya, balik, berakal, laki-laki, merdeka, sehat. Ini kenapa? Karena sholat Jumat bukan hanya untuk sholat Jumat, tapi sholat Jumat itu mendengar instruksi-instruksi dari apa namanya? Dari khotib. Khotib itu menyampaikan sesuatu yang insya Allah dengan 40 orang itu bisa memperbaiki desa itu. 40 orang itu kalau betul-betul orangnya yang seperti ini, mendengarkan dengan baik, laki-laki, balik, berakal, merdeka, sehat, ya. Tidak ada sakit, itu insya Allah bisa mendengarkan khutbah dengan baik. Apalagi kalau kita lihat nanti sunnah-sunnahnya. Sunnahnya itu pasti pergi awal, berpakaian yang bagus, wangi-wangi, mandi dulu. Itu semua tujuannya ada, yaitu agar orang itu ketika pergi ke Jumatan itu betul-betul siap, zahir dan batin. Secara batin untuk menerima apa yang disampaikan oleh khotib-khotib itu. Sehingga pekerjaan khotib itu sebenarnya bukan pekerjaan biasa. Itu pekerjaan yang luar biasa. Sebab dengan khutbah itu, masalah seminggu di masyarakat bisa diselesaikan dengan khutbah itu. Ada permasalahan akidah, maka khutbah Jumat punya peran untuk memperbaiki masyarakat. Ada masalah moral di tempat itu. Jadi khutbah Jumat itu sebetulnya di samping itu ritual, tapi sebetulnya adalah media untuk perbaikan tatanan sosial. Jadi apa isu di masyarakat pada Jumat ini, di kampung ini, maka khotib bisa memberikan penjelasan di hari Jumat itu, khutbah Jumat itu. Ini sebenarnya luar biasa. Dan setiap minggu sekali. Jadi bapak-bapak yang pulang dari khutbah Jumat itu ke rumah bisa menjelaskan tentang hukum-hukum, bisa menjelaskan tentang apa isu yang berada di masyarakat dan bagaimana Islam menyikapinya. Itu dari khutbah Jumat. Tapi sangat disayangkan saat ini kadang-kadang khutbah Jumat itu topik-topiknya seringkali tidak relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Atau peserta sholat Jumatnya, jamaahnya pun tidak siap untuk menerima sehingga tidur. Ngantuk tidur. Padahal itu sebetulnya adalah wejangan mingguan yang wajib didengarkan dan juga punya efek apa namanya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada yang di rumah. Baik, kembali ke tadi ke sini. Ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah. Kenapa 40? Sebab ada apa namanya dasar hukumnya. Pertama kali, jadi Jumatan itu diwajibkan sebelum hijrah. Sebelum Nabi ke Madinah itu sudah ada kewajiban Jumatan ya. Tetapi Rasulullah belum mampu melaksanakan karena ya kelemahan umat pada zaman itu. Masih kecil, kemudian khutbah Jumat kan terang-terangan bagaimana sholat Jumat, maka kewajiban itu belum bisa dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian sebelum hijrah, sebelum Nabi ke Madinah, itu sudah ada sholat Jumat dilaksanakan oleh masyarakat Madinah, yaitu oleh As'ad ibn Zurarah. Beliau melakukan sholat Jumat di Madinah, dan peserta sholat Jumat pertama kali itu 40 orang. 40 jamaah zaman itu, penduduk di situ. Nah, dari peristiwa itu, maka diambillah dalil oleh para ulama, oh kalau begitu, kalau belum 40 itu gak cukup. Kenapa? Karena sahabat-sahabat baru melaksanakan itu ketika 40 orang.
Dulu pada zaman awal-awal Islam di Madinah tidak dilakukan, berarti ada alasan tertentu. Nah, ketika 40 barulah dilakukan sholat Jumat. Maka dari situ menjadi baku dalam tatanan madhab, dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kata Hambali, syarat sahnya sholat Jumat itu apabila jamaahnya 40 orang. Itu baru menjadi sah sholat Jumatnya. Wa ayyakun al-waqtu baqiyah. Waktunya waktu masih cukup. Nah, waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini ya mulai dari matahari tergelincir sampai waktu asar. Itu masih masuk waktu sholat Jumat. Tentu afdolnya yang dimanapun sholat itu termasuk khutbah ya diawalkan. Termasuk di antara apa namanya fadilah dalam beribadah adalah melakukan sholat di awal waktunya. Itu termasuk di antara yang memudahkan orang untuk masuk surga itu adalah as-salatu ala waqtiha. Atau disebut ayul islami afdal. Islam seperti apa yang utama itu? Dijawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ada juga riwayat as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Apabila waktu sudah habis, jadi apa namanya? Udimat kharajal waktu, waktu sudah gak cukup, udah keluar au udimat asyurut atau syarat-syarat gak terpenuhi. Suliyat dhuhran, maka ya jangan sholat Jumat, maka sholatnya sholat zuhur dan kembali seperti apa namanya, seperti sholat biasa. Nah, bagaimana kalau orang ketinggalan sholat Jumat? Kalau orang ketinggalan sholat Jumat masih mendapatkan rakaat sholat Jumat, maka dia meneruskan rakaat yang kurang. Kalau masih mendapatkan sholat Jumat saat itu, contohnya misalkan eh, seseorang terlambat sholat Jumat dan di rakaat kedua, maka dia menambah satu rakaat. Tapi kalau ke masjid sudah gak ada sholat Jumat, cari masjid lain juga sudah tutup, maka orang itu sholat zuhur. Wahai'atuha arba'u khisalin. Hayat itu adalah sunnah-sunnah yang ghairu mu'akkadah. Mungkin kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar tentang sunnah-sunnahnya sholat, itu ada sunnah hay'ah dalam sholat. Sunnah hay'ah itu misalkan mengangkat tangan. Jadi ketika kita takbir, kita angkat tangan, baik ketika ruku atau bangkit dari ruku itu namanya sunnah hay'ah. Membaca subhanallah ketika sujud, ketika ruku itu sunnah hay'ah. Itu sunnah-sunnah hay'ah yang ulama mungkin apa mengistilahkan ini untuk istilah yang lain yaitu untuk sunnah yang ghairu muakkadah, sunnah yang tidak muakkadah. Tapi di sini ada perbedaan. Kalau penulis kitab ini memasukkan mandi itu termasuk sunnah hay'ah. Ada juga yang memasukkan itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianggap muakkadah. Ghuslul Jum'ah. Ini banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi Jumat ini. Ada hadis yang mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari Muslim menyebutkan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat untuk orang yang sholat Jumat itu wajibun, hukumnya wajib ala kulli muhtalimin untuk orang yang sudah dewasa. Nah, oleh karena itu ada madhab namanya madhab zahiri. Madhab zahiri itu madhab yang tekstual. Masuk dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak banyak pengikutnya. Dipimpin oleh Daud bin Ali Az-Zahiri, murid Imam Syafi'i, dan dilanjutkan oleh ulama terkenal yaitu Ibnu Hazm Az-Zahiri, ulama dari Andalusia. Kitab rujukannya yaitu kitab Al-Muhalla bil Asar, yang berjilid-jilid itu. Yang kedua adalah usul fikihnya namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Itu beliau membuat rumusan-rumusan tentang hukum dan juga pilihan-pilihan fikih dalam kitab tersebut. Maka itu sebagai kitab rujukan utama pengikut madzhab Dhahiri. Tapi madzhab Dhahiri ini tidak mendapat bentuk yang formal gitu ya. Artinya tidak seperti madzhab Syafi'i kan formal. Ulama-ulama menisbahkan dirinya saya bermadzhab Syafi'i, saya bermadzhab Hambali, saya bermadzhab Hanafi. Tapi kalau Dhahiri itu tidak ada orang hari ini yang kemudian mengatakan saya bermadzhab Dhahiri. Tapi madzhab itu pernah ada. Tapi masanya tidak ada pengikutnya dan dikatakan punah pun tidak, sebab hari ini juga masih dipelajari.
tapi tidak ada pengikut resmi itu aja. Kalau mazhab Syafi'i kan pengikut resmi, bahkan beberapa negara itu resmi mengikuti mazhab. Saudi dalam bab kodok dan mahkamah menggunakan mazhab Hambali. Qatar menggunakan mazhab Hambali. Di Brunei itu menggunakan mazhab Syafi'i. Di Malaysia, Indonesia dalam bab-bab mahkamah syariah seringkali menggunakan mazhab Syafi'i. Begitu. Tapi Zahiri ada tapi tidak terkenal dan sekarang ini ya hanya menjadi bahan-bahan diskusi keilmiahan begitu. Itu tentang mandi tadi. Jadi ada banyak hadis. Ada hadis yang tadi saya sebut. Ada juga hadis apa namanya tentang ini barang siapa yang mandi pada Jumat fahuwa afdal, maka mandi itu lebih lebih utama. Ada juga hadis fabiha wa ni'mat, maka begitu nikmat kalau orang, artinya begitu nikmat dalam agama kalau orang itu mandi pada hari Jumat. Nah, dari hadis-hadis pembanding itu, maka ulama-ulama madhab termasuk madhab Syafi'i mengatakan pilihan hukumnya mandi hari Jumat itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua, watandhiful jasad, membersihkan diri, membersihkan badan. Ya, mandi, ya membersihkan badan, ya termasuk juga apa namanya pakaian juga. Artinya orang pergi ke event-event yang gathering ya, sholat Jumat itu ya harus betul-betul dalam keadaan layak gitu. Tidak mengganggu orang lain. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bab-bab ini Rasulullah begitu perhatian. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, jangan pernah orang yang makan dua jenis makanan ini, disebut dalam syajarotain ya, dua jenis buah ini, atau dua jenis tanaman ini, masuk ke masjidku, yaitu makan bawang putih dan bawang merah. Kenapa? Hikmahnya apa? Satu, dari sisi zahir, dua, dari sisi batin. Dari sisi lahiriah, itu orang tidak suka dengan odor ya, dengan aroma-aroma seperti itu, dengan bau-bau seperti itu. Jadi terutama di masjid ya, mengganggu orang, tentu tidak diperbolehkan. Yang kedua, hikmahnya untuk diri kita juga. Karena kalau mandi pada hari Jumat, insya Allah lebih siap secara mental untuk mengikuti sholat Jumat dan juga lebih segar, lebih fresh untuk ibadah. Yang ketiga, malaikat itu akan lari menjauhi dari orang yang bau-baunya tidak enak. Maka Rasulullah itu punya satu mukjizat. Beliau itu selalu beraroma harum sebab hidupnya dikelilingi malaikat. Nah, Muslim yang mampu tentunya dalam kondisi-kondisi yang tidak darurat ya, ya menggunakan itu. Sebab ada kondisi-kondisi yang sebetulnya agak susah untuk menggunakan wangian. Contoh misalkan orang bekerja di bengkel, orang bekerja di apa namanya ladang-ladang, itu ya biasanya tidak menggunakan itu. Tapi ini untuk pertemuan bersama di sholat Jumat ya, membersihkan badan, membersihkan pakaian, mandi tadi, termasuk membersihkan badan, memberikan wewangian. Dan nanti kita akan masuk kepada sunanul fitrah, merapikan kumis, mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, dan seterusnya. Itu termasuk di antara apa namanya, tanzifu al-jasad. Jadi orang hari Jumat itu luar biasa. Walibsus bil bait. Orang pergi sholat Jumat itu menggunakan pakaiannya warna putih. Ini kalau di Arab itu masih masih menjadi tradisi umat Islam sholat Jumat menggunakan baju putih, jubah putih. Termasuk India kalau kita perhatikan. Bapak Ibu kalau lihat apa namanya film-film atau gambar-gambar video-video dari India, Bangladesh, Pakistan itu orang pergi sholat Jumat masih menghormati betul dengan memakai pakaian putih. Sebab itu pakaian yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, pakailah pakaian putih dan kafanilah yang meninggal itu dengan pakaian warna putih. Tentu Bapak Ibu sekalian, itu ada pesan-pesannya sebetulnya. Putih itu satu bersih. Yang kedua, ya memberikan semangat tertentu ketika orang berpakaian putih itu. Juga orang yang berpakaian putih akan senantiasa menjaga kebersihannya. Tapi tentu untuk kemudahan, untuk tempat-tempat yang agak susah menjaga warna putih ya tentu dibolehkan warna lain. Contoh di tempat-tempat yang rentan hujan lebat dan banyak lumpur gitu ya. Nah, itu mungkin warna lain lebih sesuai. Ini tentu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah menggunakan pakaian warna putih. Wa akhdhu dhufri, memotong kuku, wa dan juga menggunakan wangian. Ini luar biasa.
Saya pernah punya kenalan di orang asal Nepal. Beliau itu ada di Riyadul Khabra, sebuah daerah di Kasim. Dia masuk Islam. Nah, kebetulan tempat kantor saya bekerja saat itu dia dia menyatakan keislamannya di situ. Dan setelah itu saya tanya, namanya Abdurrahman, Abdurrahman, kamu masuk Islam itu apa? Kenapa itu kamu masuk Islam itu? Beliau bekerja sebagai koki di Saudi, salah satu warung, salah satu rumah makan namanya Tohi. Saya kaget itu. Ternyata sederhana sekali. Kata beliau, saya tuh kalau lihat orang Saudi yang sholat itu kok wangi baunya. Jadi ketika pergi jamaah itu wangi, kayak berpapasan atau pergi ke warung, saya itu baunya wangi. Nah, saya jadi tertarik dengan agama ini. Akhirnya masuk Islam itu apa namanya? Abdurrahman. Jadi bukan karena adzan, mempelajari Quran atau bukan. Ternyata karena simpel sekali, bau wangi. Wati menggunakan wangian. Dan orang menggunakan wangian tentu wangian yang sesuai ya. Sebab kadang-kadang ada wangian yang membuat orang jadi pening kepala. Itu kita harus lihat juga ini cocok nggak. Maka ketika memakai parfum itu harus dicari rekomendasi dulu dari orang-orang dekat gitu ya. Ini sesuai nggak baunya. Jangan sampai enak menurut kita tapi orang lain tidak tidak enak gitu. Ini yang keempat. Jadi sunnah hayahnya. Ya, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan kewajiban itu disunahkan mandi, disunahkan untuk membersihkan badan, kemudian disunahkan untuk menggunakan pakaian warna putih, kemudian wa akhdhu dhufri wat tibi, apa namanya, memotong kuku dan juga menggunakan pewangian. Eh, Tambahan lagi tadi apa namanya? Ini juga untuk tambahan-tambahan disunahkan datang awal. Nah, tradisi orang Indonesia itu datang awal tapi di belakang gitu. Dan juga ternyata bukan hanya di sholat Jumat itu, di majelis-majelis yang itu juga kadang datang awal tapi di belakang gitu. Jadi kita nggak tahu itu tradisi kita itu ya. Entah mungkin karena tawaduknya atau karena itu memang wallah alam. Saya sering kali ke majelis-majelis itu orang lebih suka di belakang pada datangnya awal. Pada masuknya datang awal itu untuk bisa di saf awal itu tujuannya. Dia dekat dengan imam, dekat dengan khutbah, kemudian lebih khusyuk karena tidak diganggu dengan pemandang-pemandang lain. Saya teringat ada seorang ulama namanya Muhammad ibn Sirin atau Sa'id ibn Musayyab antara satu di dua ini. Beliau mengatakan, selama 40 tahun saya tidak pernah sholat melihat punggung orang. Jadi 40 tahun tidak pernah sholat melihat punggung orang gitu. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya. Kadang-kadang sholat itu apa namanya, orang menggunakan pakaian yang mengganggu, tidak polos. Jadi banyak tulisan-tulisannya gitu. Itu bisa mengganggu orang ketika sholat berjamaah. Jadi orang seringkali melihat apa namanya, brand-brand ya, brand sarung, brand ini atau tulisan yang kocak-kocak di apa namanya, di kaos-kaos, t-shirt itu ya, atau produk-produk atau nama perusahaan atau kadang-kadang itu partai gitu ya, partai politik, akhirnya orang nggak akan khusus apalagi kalau rival politiknya di depannya itu bisa jadi berkecamuk hatinya itu. Maka usahakanlah pakaian yang normal, yang sopan, yang tidak menggunakan atribut-atribut tertentu. Tentu pakaian putih itu solusinya gitu. Datang saja di awal waktu. Maka pakaian terbaik, terbaik dan warna putih. Saya punya tetangga dulu, sudah meninggal seminggu yang lalu, Ustaz Usman Abdullah. Sepanjang saya kenal beliau itu lulusan Baghdad, orang Indonesia tinggal di Malaysia. Ketika sholat itu selalu pakaian yang sangat istimewa. Pakai jubah, pakai jas, dan pakai surban. Itu selalu itu. Ke masjid selalu siap dengan pakaian yang sangat apa namanya, eh, berdandan saya beliau ke masjid itu. Itu saya lihat salah satu di antara sedikit orang yang ketika ke masjid itu menggunakan ayat eh, tentang apa namanya, khudu zinatakum inda kulli masjid. Khudu zinatakum. Berhiaslah kamu inda kulli masjidin ketika sholat. Di ayat Quran itu disebut masjid, tapi kalau kita tafsirnya fi sholatin wa tawaf, pada saat sholat dan tawaf. Jadi berhias yang terbaik ketika pergi ke masjid. Ya hikmahnya juga banyak. Ketika kita berjumpa dengan orang yang istimewa pun pakaian kita istimewakan ya. Apalagi ini munajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang istimewa pada hari Jumat, itu hari raya umat Islam, hari raya kecil ya.
maka kita pun menempatkan diri pada tempat itu, pada makomnya, makom hari Jumat. Menggunakan wangian, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Bahkan Nabi Muhammad pernah menegur orang yang lambat datang, kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad, "Sholli ini setelah 2 rakaat." Tapi ulama-ulama memberikan satu catatan, ini ringkas saja. Jadi jangan sampai lama-lama sebab bisa jadi mengganggu jamaah. Yang penting sholat tahiyat sudah dilakukan. Ini juga menunjukkan itu sholat tahiyat masjid termasuk sunnah muakkadah karena Nabi menekankan dalam khutbahnya. Dilarang melangkai pundak jamaah. Nah, ini efek dari datang lambat, tidak mendapat tempat, maka melangkai pundak. Ini kalau di masyarakat Indonesia itu sopan santunnya ada itu kalau di Indonesia. Jadi biasanya kita senggol dengan tangan dulu, kita kasih apa namanya mukodimah dulu. Sebelum kaki melangkah, kita senggol dulu. Gitu. Nah, kadang-kadang di beberapa negara tradisi nggak kenal itu ya, sehingga yang kita lihat itu kaki di samping kita itu. Datang lambat tiba-tiba kakinya nongol di samping kita. Akhirnya ya jadi nggak enak gitu. Apalagi sampai yang nggak sopan, kemudian kepala-kepala di kena kakinya. Tak ada orang model-model begitu. Padahal Nabi sudah melarang. Kan itu mengganggu sekali. Datang lambat maunya di depan. Hukum asalnya, nah ini juga sangat penting yang nomor 6 ini. Salat Jumat itu dilaksanakan di satu tempat saja. Satu masjid. Kecuali jika ada udzur syar'i, misalkan membludak jamaahnya dan tidak muat gitu. Nah, ini sebenarnya catatan besar di masyarakat kita. Satu kampung kalau ada masjid ya di situ aja lah, di situ saja sholat Jumatnya di situ. Nah, ini kita yang tidak berhasil gitu ya di Indonesia itu. Kadang-kadang beda organisasi membuat masjid sendiri. Nanti muncul organisasi baru buat masjid sendiri. Jadi seakan-akan masjid itu bukan tempat orang lain, bukan tempat apa untuk kaum muslimin, ya, tapi tempat untuk kelompok-kelompok tertentu, jamaah-jamaah tertentu. Ini sangat disayangkan gitu ya, apa namanya terjadi seperti itu. Jadi setiap kelompok bangun masjid. Padahal sebenarnya masjid itu masih bisa dipakai. Nah, kenapa kok tidak dana itu untuk memperluas masjid jika masjid itu sempit? Untuk apa? Untuk syiar persatuan Islam. Bahkan yang sedih lagi, kadang-kadang orang di satu tempat, di dekat rumah ada masjid, tapi dia pilih yang jauh. Jadi ketika di jalan itu berpapasan ya, berpapasan kan tidak enak itu, kelompok-kelompok seperti itu. Dan punya efek sebetulnya. Jadi bukan berarti tidak punya efek. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab penjelasannya, mungkin ini saya izin buka apa namanya satu kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji. Fiqh Manhaji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan juga Syekh Mustafa Said Al-Khin tentang ta'addud al-jum'ah. Mungkin kita baca kitab ini sebentar karena begitu pentingnya. Falau ta'addati al-jumu'at. Saya buka di sini. Bismillah. Falau. Bismillah. Syarat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama di sini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada bisa apa membaca silahkan berkenan ya, yang berkenan membaca. Tafadhol. Syarat keempat. Mungkin ada jamaah yang baca. Asatid, Ustazah, silahkan. Pak Iko mungkin ada ditawarkan ke jamaah siapa yang berkenan untuk membaca. Ini kitabnya dari kitab Ya, ini. Kitab Al-Fiqhul Manhaji. Fikih Manhaji dalam Madzhab Syafi'i, tapi dalam bentuk aplikasi ya. Kalau mau kitabnya juga ada. ya bapak-bapak dipersilahkan yang Silakan ya mau baca. berkenan untuk membaca. Saya punya itu kitabnya, tapi langsung aplikasi baca cepat Bapak Ibu ya. Ini Arsaltul Rabi. Silakan Bapak Ibu. Arsaltul Rabi silakan. Nggak ada yang bisa Kayaknya baca pada dulu kayaknya. oh, ya, kalau kita buka buku-buku Arab zaman dulu malah tidak ada titik-titiknya. Jadi kerangka saja itu. Kitab lama itu kerangka saja.
Ya ilmu nahwu ya bisa bisa apa namanya ini menentukan dibaca fathah atau kasrah. Mungkin ada, silahkan Bapak Ibu. Pak ya, akan baca kalau ada Belum, kekeliruan mohon diluruskan. Gitu. iya, belum sampai Arsad ilmunya Rab, seperti apa, Ustaz. nah, syarat yang eh, Allah tu'addatu al-jum'atu fi baladin wahid. Hendaklah sholat Jumat itu tidak dilakukan ta'addud. Ta'addud itu ya bukan satu, artinya banyak Jumat itu. Jadi sholat Jumat itu mestilah satu, bukan ta'addud. Ta'addud itu ya berbilang gitu. Jangan ada Jumatan berbilang di satu tempat, di satu balad. Misalkan di satu desa ya. Kita buat desa aja lah lebih senang. Desa yang tidak begitu banyak, hanya berapa ribu orang gitu. 5.000 orang, dan masjidnya pun cukup besar. Maka sholatnya satu itu aja, di situ aja. Tolama kana dzalika mungkinan. Jika itu memungkinkan. Bal yajibu ayajtami adul baldatil wahidati fi makan wahid. Bahkan penduduk negeri itu, penduduk desa itu hendaklah berhimpun di satu tempat. Fa in kasran nasu wa dhaqal makanul wahid an isti'abihim jazat ta'addud biqadril haja faqat. Tapi kalau jamaah banyak dan tempatnya sempit, gak mungkin untuk dijadikan satu, maka baru boleh, tergantung terbatas keperluan itu saja, bukan karena keperluan yang lain. Jadi kenapa kok sampai ada 2 Jumatan? Sebab tempatnya gak muat di situ, bangunannya gak cukup atau lapangannya gak cukup tempat itu, maka boleh untuk mengadakan 2 atau bahkan lebih Jumatan. Falau ta'addadatil Jumu'at fil baldatil wahidah. Kalau Jumatan-Jumatan itu berbilang di satu tempat, satu negeri, di satu kampung, biduni hajah, tanpa ada keperluan, lam yasihha minha illa asbab. Gak sah salatnya, kecuali yang paling awal. Sampai ke situ ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, beda organisasi termasuk keperluan atau tidak itu? Beda organisasi. Itu keperluan atau tidak sebetulnya? Dari sisi Ti- agama. Tidak. Saya belum keperluan, karena sama-sama muslim gitu ya. Ya, Sama-sama muslim, dan juga perbedaannya seringkali hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu khilafiyah, bukan perbedaan yang betul-betul perbedaan apa namanya yang betul signifikan seperti Ahmadiyah, misalkan itu lain lagi itu. Ini rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kemudian pokok-pokok ijma'nya pun sama, hanya perbedaan simpel-simpel gitu. Perbedaannya yang sebetulnya perbedaan yang mu'tabar, bukan perbedaan yang wajib diingkari, bukan perbedaan yang bahkan tidak boleh diingkari. Wal ibratu bis sabqi al bada'atu lal intiha. Jadi bagaimana menentukan yang sah yang awal itu, yaitu yang pertama kali memulai. Nah, ini pun jadi masalah lagi. Jadi oleh karena itu ada orang yang apa namanya sangat berhati-hati. Berhati-hati begini, takut Jumatnya tidak sah. Itu sholat duhur lagi. Karena zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak pernah ada itu Jumatan sampai berbilang. Padahal jumlah sahabat Nabi di Madinah itu begitu banyak ya. Artinya jamaah membludak. Tapi tetap aja sholat jamaah Jumatnya satu. Fal Jumatul seterusnya. Kemudian ini dalam kitab fikih mazhab dijelaskan lebih awal ya. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan apa tujuan ulama sampai begitu tegas ini untuk persatuan umat. Ketika sholat Jumat, apa kata Jumat itu? Itu Jumat itu kan himpunan. Hari Jumat, hari berhimpun. Hari berhimpun, hari raya, hari kebahagiaan. Kok sampai berbeda itu kan nggak pantas itu ya. Nah itu yang kita nggak berhasil terus terang di Indonesia, terutama Idul Fitri berbeda, Idul Adha berbeda, puasa Arafah berbeda, kemudian Jumatan pun dari dulu sudah berbeda-beda. Nah, saya kira jika itu bisa diminimalisir, itu tentu usaha yang luar biasa bagusnya agar umat Islam itu terbiasa untuk bersama gitu ya, terbiasa untuk bersama. Maka ulama-ulama memberikan syarat itu tadi itu. Jadi Jumatannya di satu tempat.
Bapak Ibu cek ini apa tentang ta'addud al-jumu'at ini. Nah, masalahnya kadang-kadang satu kelompok berbeda sedikit aja langsung niatnya tuh apa namanya ini buat sendiri gitu ya. Nanti berbeda dengan muridnya, muridnya buat sendiri gitu. Jadi masyarakat diikutkan dengan apa namanya pendapat-pendapat yang sebetulnya furu'iyah, dipisah-pisahkan oleh itu. Padahal kalau bisa bersatu itu sebetulnya luar biasa, kekuatan luar biasa. Nah, itulah yang membuat umat Islam ini kalah. Kalah di berbagai macam hal karena disibukkan dengan masalah-masalah yang sifatnya itu khilafiyah furu'iyah. Ini perlu materi khusus sebetulnya untuk bab-bab tentang fikih ikhtilaf, fikih bagaimana orang itu berbeda. Jadi tidak boleh orang itu mengingkari hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Maka ada satu apa namanya? Satu kitab namanya Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal. Oke, saya buka di sini selagi saya buka kitab ya. Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, ini Ya. kitab Ihya. Pak Ustadz, mohon maaf Ya, mengingatkan. udah habis. Yes, diselesaikan aja ini. Setelah itu kita bisa Baik. masuk ke sesi tanya jawab. Baik, insya Allah. Jadi ada satu kitab yang apa namanya ya sangat terkenal oleh Al Imam Al Ghazali ya. Eh, hmm. Jadi beliau membahas tentang nahi mungkar, nahi mungkar. Nah, beliau memberikan syarat-syarat. Nahi mungkar itu banyak syaratnya. Nah, ini beliau mengatakan nih, al satu rabi. Syarat keempat orang itu nahi mungkar. Nahi mungkar itu apa? Melarang orang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melarang orang itu pastikan dulu. Di antara yang harus dipastikan adalah ayyakuna kaunuhu mungkaran ma'luman bi ghairi istihad. Kemungkaran itu hendaklah kemungkaran yang betul-betul diketahui tanpa ada ijtihad. Maksudnya begini, zina itu mungkar tanpa ijtihad itu. Gak perlu ijtihad untuk mengatakan zina itu haram. Minum khamar, mencuri, membunuh, itu kemungkaran yang tidak perlu ijtihad. Artinya orang kalau ditanya pasti jawabannya pasti sama dan pasti cepat untuk menyelesaikan. Tapi kalau bab ijtihad lain lagi, ini fakullu ma huwa fi mahalil istihadi fala hisbah. Semua urusan yang di situ ada ranah istihad, tempat beristihad, tempat yang ulama berbeda pendapat, gitu. Fala hisbah, maka tidak boleh diingkari. Misalkan gitu ya, ada orang yang sholat jamaah jadi imam, Bapak pergi ke Maroko, gitu. Atau pergi ke Libya, pergi ke Tunisia, Maroko, Aljazair, imamnya nggak baca Bismillah, jadi langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak nggak boleh ingkari itu. Karena itu masalah istihadiyah. Yang satu kunut, satu nggak kunut, itu nggak boleh diingkari itu. Karena itu masalah istihadiyah. Dan banyak sekali. Oleh sebab itu, ulama-ulama mensyaratkan bagi mufti dan mujtahid untuk menguasai ilmu namanya ilmu khilaf, ilmu tentang perbedaan pendapat. Agar dia tahu mana masalah yang khilafiyah, yang istihadiyah, mana masalah yang qat'iyah dan sawabit. Masalah qat'i, satu yang nggak boleh orang berbeda pendapat. Eh, Sedikit Pak Eko ya, ini Ya, Pak. rukun-rukun sholat Jumat tadi sudah, kemudian ini keterangan tambahan ya, dan yang terakhir ini, mungkin terakhir tentang hari Jumat. Jadi untuk sholat Jumat ini ada beberapa hadis yang memberikan ancaman ya, tentang sholat Jumat. Lain tahiyan aqwamun an wad'ihim al-jumu'at. Kalau orang-orang sudah meninggalkan sholat Jumat, jadi kalau orang sudah berhenti tidak sholat Jumat, aw la yahtimannallahu ala qulubihim, maka Allah akan mengunci hati mereka, wala yakunanna minal ghafilin, dan orang yang sudah tidak sholat Jumat itu, maka orang itu termasuk orang yang ghafil, lalai. Sama juga hadis Muslim dan Tabrani. Kemudian ada juga man tarakal jumu'ata salasa marratin. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, tahawunan bihi, karena dia lalai, karena dia maksudnya teledor, tubi'a ala qalbihi, maka hati dia itu tertutup. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat itu tidak langsung dihukumi kafir,
Kita lihat itu. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i, orang meninggalkan sholat secara umum itu dilihat. Meninggalkannya karena apa? Kalau meninggalnya karena mengingkari kewajiban itu, maka kufurlah dia, murtadlah dia. Tapi kalau meninggalkan karena malas, maka perlu diistitabah, perlu ada apa namanya satu lembaga, satu apa namanya institusi ya, atau dai-dai yang mengingatkan dia untuk kembali sholat itu. Tapi kalau tetap juga nggak mau sholat, maka ada hukumannya. Hukumannya pun berat itu. Kalau dalam fikih Islam dihukum mati kalau tidak mau tobat dari apa namanya. Tapi dia masih dianggap sebagai muslim, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tapi meninggalnya dalam keadaan dihukum. Nah, salat Jumat pun sama. Jadi bukan berarti orang meninggalkan salat Jumat 3 kali hukumnya kafir, gitu. Tidak, ya kita kita selidiki dulu. Eh, ini mungkin Bapak Ibu bisa cari sendiri kekhususan dan fadilah-fadilah apa nama hari Jumat. Hari istimewa, itu hari raya, bahkan puasa pun tidak dianjurkan kecuali bagi orang sudah biasa puasa apa namanya bisa puasa Daud atau puasa apa yang bertepatan hari Jumat. Hari dikhususkan sholat Jumat, ada sunnah-sunnah khusus di hari Jumat, ada waktu mustajab, disunahkan baca Al-Kahfi, disunahkan untuk memperbanyak salawat dan seterusnya. Bahkan hari Jumat itu adalah sebagai hari kafar penggugur dosa untuk menggugurkan dosa. Jadi sholat Jumat itu penggugur dosa pada minggu yang telah dilalui dari Jumat yang sebelumnya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa menyampaikan dengan lengkap dan tuntas, tapi mudah-mudahan kajian pada sore hari ini bisa memberikan kesimpulan umum tentang hukum-hukum sholat Jumat. Sampai di sini, Pak Eko, syukran jazila. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sangat menarik sekali topiknya. Sampai tidak terasa waktu kita sudah tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi udah nyalain video nih, kayaknya udah nggak sabar mau nanya sesuatu. Ya silakan, penanya pertama, Pak Teddy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam, Pak tadi. Ya, berita pertama, Ustadz kesayangan kami, Pak Bevi dan Ibu Dinsya akan kembali ke Kuala Lumpur minggu depan. Jadi kami Masya berharap, ya Ustadz masih berkenan memberikan pelajaran untuk kami di sini. Itu yang pertama. Terus menyangkut pertanyaan Pak Ustadz, ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama adalah masalah definisi dari warga setempat dan penduduk setempat itu saya rasa kritikal, Ustadz, karena selama ini kan hanya dikenal tuh mukim dan musafir. Kalau seperti Ustadz tadi bilang bahwa Ustadz 24 tahun di Kuala Lumpur akan kembali ke Indonesia, kami pun insya Allah seperti itu. Apakah berarti saya tidak terkena kewajiban sholat Jumat jadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian hal yang lain, karena juga ada teman di sini yang karena dia mengatakan saya berniat kembali ke Indonesia, maka dia campur dengan bisa sholat jamak dan sholat qashar. Seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua adalah apa ada rukhsah Ustaz untuk meninggalkan sholat Jumat, karena di sini seperti kalau terutama winter anak-anak sekolah itu susah Ustaz kalau dia harus sholat Jumat. Yang kami kerjakan adalah kalau memang 3 kali tidak boleh, maka kami akan meminta izin ke gurunya 1 kali dia bisa sholat Jumat ke masjid. Terus juga menyangkut orang-orang yang beralasan tidak bisa sholat Jumat karena alasan meeting. Apa itu ada rukhsah di situ, Ustaz? Terus yang ketiga, saya hanya ingin komentar dari Ustaz mengenai di masjid dekat rumah saya ini, wanita tetap sholat Jumat, padahal kapasiti dari masjid itu sudah tidak menampung, Ustaz. Kami kaum laki-laki ini kadang-kadang sampai susah sholat Jumat, Ustaz. Tapi yang perempuan tetap datang. Saya nggak tahu apa mazhab lain membiarkan seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan Pak Bevi, kalau kami di sini kami ucapkan selamat datang, selamat kembali. Pak beliau dulu juga pernah di Kuala Lumpur ya, Pak Bevi dan Bu Jense. Eh, beliau juga yang memperkenalkan saya dengan bapak ibu sekalian ya, di Norway. Itu satu. Yang kedua, dimanapun berada, Bapak Bevi, Bu Jense, semoga selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak yang ditinggalkan. Yang ketiga, Bapak ya. Jadi kalau meneruskan pengajian ini, terus terang Pak, saya itu ketika menyampaikan itu takut keliru ya. Takut salah. Itu yang saya takut betul. Takut keliru, takut salah. Dan juga yang kedua, banyak sekali Masya Allah asatid-asatid yang lebih mantap lah, lebih lebih dalam, kemudian lebih luas ilmunya. Gitu. Ya, kalau saya ya begini-begini aja Pak. Jadi kalau menyampaikan ya insya Allah saya bersedia. Tapi ya seperti inilah. Kemudian kalau ada kekurangan dibetulkan dan diluruskan. Sebab saya ketika menyampaikan insya Allah bukan doktrin, tapi saya sampaikan dasar-dasarnya. Ini menurut madzhab Syafi'i, ini apa begitu. Tidak, insya Allah tidak akan membuat orang fanatik ke satu pilihan. Jika memang itu memang masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Kemudian tentang mukim, Mbak ya. Saya mukim, tapi saya tetap wajib untuk. Jadi begini, yang tidak wajib itu musafir. Musafir memang tidak wajib. Jadi kalau kita lihat kembali ke tadi ke slide tadi itu, ini memang agak perlu penjelasan agak detail tentang apa namanya ini. Ya, jadi syarat sah itu ada syarat sah salat Jumat, ada syarat sah jadinya salat Jumat. Gitu. Nah, maka bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Maka kita buka di syarahnya, Pak ya, di syarah kitabnya, di penjelasannya. Oh ini kitab Ihya, kitab yang tadi itu kitab apa namanya? Maaf, mengambil waktu sebentar. Kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji. Ya, tadi kita rujuk ke belakang, Pak ya, tentang syarat. Ini Pak, mungkin kita baca Pak ya, Pak tadi. Al-iqamah bimahalil jum'ah. Mukim, mukim ya. Jadi ada dua. Ada penduduk tetap situ, ada mukim. Nah, status saya itu mukim. Gitu. Maka yang tidak wajib itu fala tajibu ala musafirin. Tidak wajib ke atas musafir. Yang musafir nggak wajib. Tapi kalau sudah mukim, maka menjadi wajib untuk sholat Jumat. Gitu. Jadi definisi mukim kalau ada madzhab Syafi'i, kalau dia itu safar sudah menetap 4 hari, maka dianggap sebagai orang yang mukim. Gitu. Fala tajibu ala musafirin safaran mubahan. Maksudnya, apa safar mubah itu? Dalam madzhab Syafi'i, orang yang safar maksiat, itu nggak boleh mengambil rukhsah. Jadi contohnya misalkan, alhamdulillah lah, ada pencuri bersama rombongannya itu, ya muslim dia itu, tiba-tiba ingat sholat ya.
di jalan dia sholat jamak, itu dalam Syafi'i nggak boleh itu. Orang yang maksiat itu, safarnya maksiat nggak boleh mengambil rukhsah. Idza kana qad bada'a safaru itu seterusnya, tapi intinya di sini. Jadi ini ada apa namanya? Hmm, hadisnya di sini. Dari Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi al-jumu'atu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka wajib ke atasnya untuk sholat Jumat. Illa imra'atan. Kecuali apa namanya? Eh, ini perempuan. Illa imra'atun ya. Au musafirun. Kecuali imra'atun. Au musafirun. Wa abdan wa maridan. Atau hamba dan yang sakit itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi jumu'atu, maka ke atasnya wajib untuk salat Jumat kecuali perempuan dan musafir. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi itu. Jadi perempuan itu memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Bahkan di mazhab Hanafi juga tidak, mazhab Hambali juga tidak, mazhab Maliki juga tidak. Tapi mungkin Bapak ya, karena biasanya yang hidup di negara-negara yang jumlahnya tidak begitu banyak itu semangat ibadah itu luar biasa sehingga perempuan-perempuan pun ikut sholat Jumat. Wallahu alam itu ya ada dua solusi. Solusinya ya yang perempuan memberikan kesempatan bagi laki-laki. Solusi kedua yang memperluas apa namanya area yang tentu tidak mudah itu di tempat yang agak rumit untuk perluas area sholat Jumat. Atau berpindah tempat. Kalau memang tidak ada masjid, pindah tempat yang lebih luas. Tentu ada solusi yang susah untuk dipraktekkan. Jadi itu Pak ya. Kalau misalkan orang yang musafir, musafir itu definisi musafir itu apa? Itu juga penting. Dulu kita sudah pernah bahas sholat orang musafir itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang pergi satu tempat dan sudah niat untuk bertempat tinggal di situ dan dia sudah lebih 4 hari, maka hukumnya sudah bukan hukum musafir. Maka hukumnya mukim. Nah, tetapi mukim dengan orang yang bermastautin, apa bedanya? Kalau orang yang wajib atau syarat sahnya salat Jumat itu, orang yang jamaah itu mestilah orang yang berpenduduk tetap di situ. Kalau saya sudah sekian tahun tapi status saya itu mukim, Pak. Maka kalau di Saudi itu lebih jelas. Saudi ada istilah muatin. Kalau Bapak pergi ke Saudi ada istilah muatin. Muatin artinya orang warga negara situ. Yang kedua mukimin. Atau mukim orang yang tinggal di situ. Meskipun lama tapi statusnya adalah mukimin. Orang yang diberikan apa namanya hak oleh pemerintah Saudi untuk tinggal di sana, tapi bukan warga sana. Gitu. Meskipun kita itu sudah lama, tapi kalau visa kita tetap visa apa namanya, bukan tetap Indonesia. menggunakan visa berarti status kita masih status apa namanya mukim gitu. Meskipun lama, tapi bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang boleh itu musafir. Musafir. Gitu. Baik, cukup jelas ya Pak Teddy. Adapun tentang anak-anak Pak ya yang Anak-anak ya. tentu ini PR bersama sebenarnya, bukan hal mudah untuk menjawab gitu. Jadi ini perlu kebijakan pemerintah, perlu izin. Yang saya dengar malah Pak tadi ya, ada satu perusahaan di satu negara itu karena menghormati negara umat Islamnya, maka memberikan waktu jeda pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Tapi ternyata yang Muslim malah nggak pergi sholat Jumat. Ada juga seperti itu. Jadi itu PR bersama Pak. Sama juga kami di Malaysia. Ada juga sahabat-sahabat kita yang kerja, yang jadi jam segini sebelum maghrib sudah masuk ke satu ruangan yang ditutup karena nanti ada radiasi kimia. Jadi nggak bisa keluar. Keluarnya pas nanti setelah Isya. Gitu. Nah yang dia memang kerjanya seperti itu, terpaksa seperti itu, maka ya kita nggak bisa berikan solusi. Kalau solusi mudahnya kan begini, ya pindah saja kerja. Tapi nggak semudah itu Pak. Dia menanggung istrinya, menanggung anaknya, terus pindah kerja pun bukan mudah mencari tempat lain itu. Jadi kita ya apa namanya realistis lah dengan keadaan itu ya. Dan sama juga contoh saya di KL. Kita maunya pulang pada waktunya, tapi terkadang terjebak macet total, Pak. Gak bisa bergerak mobil itu karena ada accident atau apa. Ya akhirnya ada hal-hal yang perlu dispensasi seperti itu. Artinya sebetulnya agama Islam itu mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Dan kita tetap mencari untuk apa namanya
keluar dari sisi darurat ini dengan semampu mungkin. Sama juga dai-dai Islam datang ke Indonesia dulu. Ketika pertama kali datang ke Indonesia, itu interaksinya bukan dengan Muslim loh Pak. Dengan orang Hindu, orang Buddha. Saya kadang berpikir bagaimana beliau-beliau itu makan ya. Bagaimana beliau itu berinteraksi sosial, bagaimana bertetangga, bagaimana kalau datang ke rumah orang saat itu bertamu, kan dia tamu mesti menghormati tuan rumah saat itu, nggak kan bisa mengatur. Tentu perlu proses-proses panjang bagaimana seseorang ketika hidup di satu tempat yang dia bukannya memegang kebijakan. Insya Allah kita optimis ya. Optimis Indonesia yang dulunya apa namanya tentu bukan hanya minoritas bahkan tidak pernah ada Muslim sekarang menjadi negara Muslim terbesar di muka bumi ini atau mungkin eh, atau kalah dengan Pakistan Pak, ya wallahu alam yang negara terbesarnya sekarang ini saja mungkin syukran jazilah. Jadi saya tidak berikan jawaban karena itu perlu solusi apa namanya politis, perlu kebijakan-kebijakan negara itu. Wallahu a'lam. Oke, Ya, cukup terima kasih jelas ya banyak. Kak tadi ya. Oke, Pak Ustadz, sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi kita masih ada satu pertanyaan lagi, dan kabarnya Mas Bevi juga ingin menyampaikan sesuatu. Boleh kita tambah sedikit waktunya, Pak Ustadz? Saya boleh aja Pak. Boleh ya? Maghrib Oke. masih 20 menit lebih. Oke, masih 20 menit lagi ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Pak Sangga. Jadi Ya. jadi pertanyaannya ini terkait pekerja migas yang lokasi kerjanya adalah di offshore atau anjungan lepas pantai. Nah, apabila jumlah Muslim yang memenuhi syarat untuk melakukan sholat Jumat jumlahnya lebih dari 40, tapi orang-orang tersebut sifatnya tidak bermukim. Misalnya hanya berada di anjungan lepas pantai tersebut untuk periode 3 pekan, kemudian 3 pekan selanjutnya pulang ke rumah. Nah, untuk kondisi seperti itu, apakah sebaiknya tetap melakukan sholat Jumat atau bisa sholat zuhur? Jadi kalau ikut madzhab Syafi'i ya Pak Sangga ya, mengikuti dalil apa tadi? Yang pertama kali tadi sholat Jumat 40 orang. Nah, masalahnya Bapak di satu tempat yang di situ tidak ada bangunan, maksudnya bukan tempat tinggal. Sehingga jumlah 40 itu tidak termasuk menjadi orang yang diwajibkan sholat Jumat. Itu menurut madzhab Syafi'i. Tapi kalau di tempat itu misalkan memilih hukum untuk mengambil apa namanya madzhab lain, ya diperbolehkan itu. Contoh misalkan eh, dalam madzhab Maliki itu tidak tidak apa namanya tidak harus 40. Tapi ini Pak, mungkin saya akan bukaan satu kitab namanya Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini satu kitab yang ringkas sebetulnya, Mujtahid. Nah, ini kitab ditulis oleh ulama besar dari saya buka slide dulu ya, sebentar, minta maaf. Beliau eh, dalam kitab ini kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini saya punya kitabnya. Nah, ini kitab ini. Ini kitab di pondok pesantren ya, kitab kuning yang apa yang biasa dibaca untuk apa untuk orang-orang di pondok, misalnya untuk level setelah setelah aliyah, level apa namanya? Kesarjanaan. Kita lihat di salat salatul Jum'ah. Salatul Jum'ah mana Pak ya? Eh, Salatul Safar, Salatul Jamaah. Sebetulnya di sini nih sebetulnya. Oke, saya tadi malam baca Pak ya, bab Salatul Jum'ah. Kita akan langsung ke ini ke topiknya. Bismillah.
Eh, 119 saya. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini Pak ya, Pak, saya baca Pak ya. Ya. Bismillah. Ini kitab perbandingan madhab. Jadi sudah keluar dari madhab Syafi'i tapi ke madhab-madhab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syurutul wujubi was sihhatil mukhtassati biyaumil jumu'ati. Adapun syarat wajib untuk kesahihan khusus hari Jumat, fattafaqal qul ala anna min syartiha salat al-jamaah. Jadi semua madhab sepakat salat Jumat itu wajib berjamaah. Gak sah kalau gak berjamaah. Tapi wakhtalafu, ulama berbeda pendapat fi miqdaril jamaah. Berapa jumlah jamaahnya itu? Kalau salat Jumat itu kan minimal dua, Pak ya. Nah, kalau Jumat itu apakah dua cukup? Gitu. Faminhum man qala, ada juga orang berpendapat wahidun ma'al imam wa huwa qaulut Tabari. Ya pokoknya dua udah cukup. Itu pendapat Imam Tabari, meninggal 310 Hijrah. Ulama besar yang punya tafsir At-Tabari, yang punya tarikh At-Tabari. Wa minhum man qala isnani siwal imam. Ada juga yang punya pendapat dua selain imam, berarti tiga orang. Imam, muazin, dan jamaah satu. Itu. Wa minhum man qala salasatun dunal imam. Ada yang mengatakan tiga selain imam, berarti empat. Nanti saya sebut tadi, Abu Hanifah punya pendapat empat orang. Wa minhum man ishtarata arba'ina. Ada yang punya pendapat disyaratkan 40 orang. Yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Wa qala qaumun salasin. Ada mengatakan 40. Wa minhum man qala lamma syahid adatan lakin yajuzu fima dunal arba'in wa la yajuzu bisalasa arba'ah. Ada juga nggak ada hitungan khusus, tapi yang penting di atas 4, di bawah 40 pokoknya. Itu sudah cukup. Ya kalau kita lihat ini Pak ya, tentang jumlah jamaahnya itu berbeda pendapat. Tapi ini untuk orang yang mukim. Pak ya. Contoh misalkan orang membuka lahan baru, 10 orang di situ punya rumah, punya itu belum cukup. Yang kedua, yang bapak bapak itu statusnya sebenarnya status orang yang apa namanya tidak mukim. Hmm. Jadi punya dua hal yang tidak memenuhi syarat di situ. Tidak Satu memenuhi bukan syarat. orang yang mukim, bukan orang yang bertempat tinggal. Yang kedua jumlah sudah tercukupi 40. Tapi masalahnya adalah tempat tinggal, bukan tempat tinggal. Oleh karena itu salat Jumat itu punya syaratnya yaitu fi misr au qaryah, di kota atau di desa yang di tempat tinggal orang-orang tempat tinggal di situ. Oke. Kemudian Jadi ini Pak ya, ya, sababul iya khilaf. Mas. Apa penyebab perbedaan pendapat itu? Kenapa jadi perbedaan pendapat? Yaitu aqallu ma yantaliku ismul jama', yaitu sholat jamaah itu paling sedikit berapa gitu. Ada mengatakan dua cukup, tiga atau empat gitu. Atau jadi imam apakah masuk di dua tiga itu? Wahal al jam'ul musyarat fi hadis salah huwa aqallu ma yantaliku ismul jam'i fi ghalibil ahwal. Mungkin dalil-dalilnya apa ya disebutkan alasan-alasannya. Kemudian kalau yang ini di mata Syafi'i tadi eh, disebutkan 40 karena dalilnya sholat Jumat pertama kali yang ada di Madinah itu adalah 40 orang. Nah ini fa'amma man isyaratal arba'in.
Adapun yang mengatakan 40, fa masiran ila ma ruwiya anna hadzal adad kana fi awwali jum'atin suliyat bin nas. Yang mengatakan 40 sebab itulah jumlah pertama kali sholat Jumat diadakan dalam sejarah umat Islam ini. Itu 40 orang. Ini sebenarnya buku ringkasan perbedaan madhab. Kalau mau lebih detail lagi, ada satu kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kitabnya 45 jilid. Ini satu aja nih. Jadi hanya menyebutkan pokok-pokok masalah, dalilnya pun singkat-singkat begitu. Kalau mau detail lagi, ke satu kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu lebih detail lagi, tapi waktunya sepertinya tidak mencukupi untuk bahas itu. Jadi gimana Pak Eko, mau dibaca kitab itu atau gimana? Saya rasa sudah cukup jelas Pak Ustadz Ya, mengenai ya pertanyaan dari Pak Sangga ini. Jadi ada dua hal sebenarnya yang tidak memenuhi ya. Jadi status mukimnya dan juga secara tempat. Oke, baik untuk selanjutnya Mas Bevi dipersilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Assalamualaikum, Pak Ustadz Muntaha. Masya Allah, Pak Bevi, Ya, ditunggu di KL Pak deh. insya Allah. Ya, jadi karena udah Teddy sudah memulai, jadi kami Bismillah mohon doanya Pak Ustadz. Insya Allah hari Minggu depan kami berpindah dari Stavanger kembali ke Kuala Lumpur. Ini mohon doanya, mudah-mudahan kami diberi kelancaran dalam perjalanan dan bisa juga nanti bersilaturahmi dan belajar kembali dengan Ustadz. Kemudian juga pertanyaan udah tadi juga, mudah-mudahan Ustadz juga masih diberi kesehatan, waktu untuk bisa membimbing teman-teman yang ada di Stavanger, Norwegia kalau berkenan Ustadz. Jadi mudah-mudahan kajian ini tetap bisa berlangsung insya Allah. Insya Allah. Ya, karena kami di sini senang Ustadz. Jadi kalau dengan Ustadz ini rasanya apa ya? Humble, kemudian banyak referensi asalkan kita nggak disuruh baca ayat-ayat gundul tadi Ustadz. Seperti nggak, karena itu Pak, ada beberapa tempat tuh yang banyak asatid, jadi saya itu mengapresiasi lah kalau ada yang baca itu. Ya, ilmunya belum cukup seperti kata Mas Eko tadi Ustadz. Ya itu saja dari kami Ustadz. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktu, atas bimbingannya, atas pelajarannya. Insya Allah kita masih tetap, mudah-mudahan masih semangat untuk tetap belajar. Amin, amin, insya Allah. Ya. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga perjalanannya lancar buat Mas Bevi dan keluarga. Alhamdulillah. Sepertinya masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan nih Pak Ustadz, tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan, jadi sepertinya harus kita cukupi sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Muntaha untuk semua ilmu yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Semoga bisa menjadi amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun. Sebelum kita berpisah, jika berkenan, mohon kesediaan Pak Ustadz untuk bisa membacakan doa kajian, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك لأخينا Pak Bevi ولأختنا Bu Diansyah اللهم سهل أمورهما
اللهم بارك في حياتهما، اللهم يسر أمورهما، اللهم ارفع درجاتهما، اللهم بارك في رزقهما وحياتهما، اللهم اجعل خير كله لهما يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان وفي العالم الإسلامي، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم بارك لهم، اللهم احفظهم من كل سوء مكروه، اللهم احفظهم من كل سوء مكروه، اللهم احفظهم من كل سوء مكروه. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم بارك لأمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga disampaikan kepada semua rekan-rekan Kamis untuk partisipasinya. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak khairan Ibu pamit dulu. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Syukran. Izin pamit dulu. Terima kasih Ustaz.